dimanapun berada, sehat-sehat. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. jaya. Baik, Pak Mahdi, ini sampai mendatangkan pelatih internasional untuk olahraga renang di Buleleng. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak Mahdi ini prestasi renang di Buleleng saat ini? Terima kasih Mbak ini. Jadi kembali ke belakang dulu, bahwa pada tahun 2016 itu kita sudah sampai pada titik puncak, di mana atlet Buleleng itu sudah pertama kali untuk menyumbangkan emas di Bali, di Pekan Olahraga Nasional, yang sebelumnya itu belum pernah. Jadi Buleleng sebagai awal, ya, titik prestasi Buleleng ini dimulainya terlihat gitu. Jadi pada saat itu renang Buleleng itu yang bernama Eva Lilian van Lenen. Nah, sekarang masih Pak? Sekarang Eva Lilian van Lenen itu terakhir mengikuti PON di Papua tahun 2022. Ya, pada saat di Jawa Barat itu dia berhasil 1 emas 1 perak di nomor gaya dada 50 meternya itu emasnya. Kemudian Papua kemarin dia hanya berhasil 3 perak. Ditambah lagi 1 atlet putra yaitu Fauzan. Yang kebetulan Fauzan itu mengalami cedera di bagian tulang rusuk, tulang punggung, sehingga dia tidak bisa maksimal untuk tampil di saat PON Papua. Nah, setelah itu adanya COVID-19. Jadi dari tahun 2020 sampai akhir 2021 itu kolam renang itu tidak boleh digunakan. Ya, terjadilah pemutusan regenerasi. Jadi anak-anak yang semestinya dilatih selama 2 tahun itu ya bisa tampil lah di ajang-ajang baik daerah, nasional maupun nanti sampai ke internasional. Nah, dengan terputusnya ini, maka hasil daripada Porprov kemarin yang terakhir tahun 2022 hanya mampu menyumbangkan 4 medali perunggu. Nah, dari sanalah dievaluasi oleh KONI Buleleng. Sebenarnya ini adalah inisiatif dari KONI Buleleng. Kenapa olahraga renang ini kok terjadi degradasi prestasi gitu? Ini sebenarnya adalah faktor utama penyebabnya itu terjadi pandemi COVID ini, sehingga tidak bisa latihan secara maksimal. Nah, itulah sebabnya putus generasi. Nah, dengan demikian jadi inisiatif dari Bapak Ketua Umum KONI Buleleng untuk bagaimana renang sebagai pilot proyek ya untuk kegiatan ini, bagaimana untuk kita mendatangkan pelatih internasional itu ya. Mengingat di cabang renang ini banyak peluang-peluang atau kantong-kantong medali. Kalau di Porprov itu kita berbicara Porprov dulu, itu di sana ada 34 medali emas. Luar biasa. 34 medali seharusnya bisa kita perjuangkan juga begitu ya. Iya, minimal 10% itu 4 medali emas harus kita pakai. Nah, oleh sebab itu dengan inisiatif ini KONI Buleleng bersama PRSI menyikapi, kita selaku pengurus maupun pelatih, kalau didatangkan pelatih yang luar biasa kan sangat senang. Jadi kita tidak mau egosentris gitu loh. Saya dulu penang terbaik, sekarang saya jadi pelatih, nggak mau menerima dari pelatih-pelatih yang baru. Bukan, kita justru iptek. Jadi perkembangan iptek ini kita harus mengikuti. Tidak boleh kita hanya pengetahuan yang kita dulu dapatkan itu saja, maka kita akan tertinggal jauh begitu. Benar. Baik, sport science-nya juga main di sana begitu ya, Pak ya. Sport science ini yang terpenting di sini ya. Nah, jadi ketika zaman saya, jadi tahun 2001 itu sudah mengikuti pelatih nasional itu di Ragunan. Jadi 22 tahun sudah. Itu mazhabnya yang saya ikuti mazhabnya Amerika. Ya, mazhab Amerika. Nah, dengan adanya pelatih internasional yang baru ini yang mempunyai lisensi ya, head coach di Australia,
Jadi beliaunya ini 3 mempunyai lisensi yang bernama Muhammad Yunus ini. Mereka dia tuh tidak mau sombong gitu ya, dia menyembunyikan, sehingga dengan ini kami gimana sih, sejauh mana sih kapasitasnya dia selaku pelatih. Nah, sehingga di sana pada saat TOT atau coaching klinik terlaksana kemarin, banyak pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang didiskusikan. Sejauh mana kapasitas, kemudian track record daripada pelatih ini, sehingga pelatih-pelatih Buleleng bisa menerima. Oke. Tapi sebelumnya kalau untuk pelatih-pelatih renang di Buleleng, apakah ada lisensi khususnya sebelum jadi pelatih atau gimana Pak kalau sebelumnya kondisinya? Nah, sebenarnya kalau melihat dari lisensi pelatih-pelatih Buleleng, terutama yang ada di PLSI Buleleng itu sudah ada minimal dia kategori D. Kategori D artinya dia lisensi tingkat kabupaten. Nah, itu dia harus mau megang itu. Kalau tidak megang itu nggak boleh megang atlet nanti. Oke. Nah, jadi ada yang sudah sampai nasional. Sudah ada. Sudah ada nasional, itu ada 4 pelatih itu yang berkategori nasional. Kemudian juri wasit juga ada nasional. Nah, jadi mudah-mudahan dengan lisensi-lisensi ini membawa nanti atlet-atlet Buleleng yang menjadi ke arah prestasi yang lebih tinggi. Oke. Tapi sebelumnya pernah tidak Pak ada pelatihan-pelatih seperti ini dulu sebelumnya? Ya, jadi tahun 2015 kemarin itu terakhir Buleleng mengadakan pelatihan-pelatih TOT lah istilahnya, tingkat provinsi Bali, itu kategori C. Jadi kita mendatangkan pelatih-pelatih yang dari Pemprov PLSI Bali yang berlisensi nasional gitu ya. Jadi termasuk saya juga memberikan di sana. Nah, dengan demikian lisensi-lisensi yang mereka peroleh ini sudah barang tentu harus ditingkatkan. Jadi bukan hanya di kategori provinsi, ya harus nasional. Yang nasional ya harus ke internasional. Jadi tujuannya adalah untuk mengimbangi perkembangan teknologi melalui sport science ini. Kita tidak bisa diam saja karena perkembangan teknologi sudah luar biasa. Apalagi yang kita terima kemarin itu untuk mazhab Australia kami sangat mendukung. Kenapa demikian? Bukan berarti saya menjelekkan mazhab-mazhab negara yang lain gitu. Artinya sama seperti prinsip ekonomi dengan pengeluaran modal yang sedikit untuk mendapatkan barang dan jasa yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Olahraga supaya begitu, dengan mengeluarkan tenaga atau kegiatan otot yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan percepatan atau kecepatan yang maksimal. Nah, ini yang selama ini belum pernah mendapatkan. Jadi dengan tenaga yang efektif dan efisien, tetapi memperoleh kecepatan yang maksimal. Ini yang kita, sehingga pelatih-pelatih kami sangat antusias mengikuti pelatihan kemarin itu. Wah, ini bagus sekali nih. Kenapa? Selama ini kita di Buleleng itu intensitas yang diperlukan, intensitas yang tinggi, latihan terus pagi sore. Nah, kita tidak melihat kemampuan fisik atlet itu sejauh mana. Jadi mereka ikut latihan tanpa dibarengi dengan kondisi gizi gitu ya. Jadi gizi ini penting sekali nih. Nah, oleh sebab itu dengan intensitas yang tinggi, nah banyak atlet yang terjadi overtraining sampai cedera juga. Ini kita tidak salahkan juga karena memang programnya seperti itu. Nah, dengan adanya program pelatihan yang kemarin ini, rupanya ini satu risiko untuk cedera sangat dikurangi. Karena titik biomekanika yang paling terpenting di sini. Jadi bagaimana ilmu biomekanika diterapkan di olahraga renang, sehingga dengan sudut derajat yang sekian untuk mencapai kecepatan yang maksimal gitu. Wah, ini taktik-taktik seperti itu yang diperlukan begitu ya. Kemarin berapa hari Pak pelatihannya? 3 hari. Jadi dari tanggal 30 Juni, tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 30 Juni itu teori full di ruangan. Kemudian tanggal 1 dan tanggal 2 setengah hari di ruangan, setengah hari di lapangan, langsung action di kolam Nirmala asli. Berapa pelatih Pak yang ikut serta kemarin?
Itu 20 pelatih 20 pelatih dari dari 7 klub yang ada di Buleleng. 7 klub. Memang di Buleleng ada 7 klub saja atau iya, memang ada 7 klub. cuma dipilih 7 saja ini, Tidak, Pak? memang 7 klub ada. Oke. Iya, Ini yang klub-klub ini memang di Kota Singaraja saja atau ini sudah mencakup seluruh kecamatan yang ada di Buleleng nih, Pak? Nah, sebenarnya Kota Singaraja aja. Jadi ada beberapa pelatih-pelatih Buleleng itu yang sampai diundang untuk melatih di Seririt. Kemudian ada yang di wilayah timur di Sawan itu ada. Oke. Di Pakistan itu ada kolam renang, di Sangburni itu ada kolam renang. Di sana kita melatih. Jadi renang ini bukan hanya dikuasai oleh kota saja. Ya. Jadi sudah mulai berkembang ke kecamatan-kecamatan lain. Oke. Iya. Tapi pelatih-pelatih ini yang biasanya ke kecamatan-kecamatan itu gitu, Pak, ya? Langsung ke sana dia. Ya, jadi ini memang memerlukan dukungan moral yang sangat tinggi, terutama kepada orang tua ini. Jadi ya kalau jeleknya ada kangwang be tuyul ngatuin gitu loh. Nah, jadi ya yang namanya orang tua harus seperti itu. Untuk pertama kalau renang itu ya sehat. Ya. Yang kedua kalau memang dia mau menekuni ya prestasi. Ya. Prestasi apalagi sekarang prestasi sudah dihargai oleh pemerintah. Misalnya prestasi tingkat kabupaten, provinsi itu untuk mencari sekolah gitu ya, sudah bisa. Ya sudah bisa. Apalagi Pak PJ kemarin berjanji kepada atlet-atlet yang misalnya masih kesulitan untuk mencari sekolah gitu. Jadi melalui prestasi ini bisa. Kemana dia maunya gitu. Banyak Pak yang sekarang menggunakan prestasi renangnya untuk mendapatkan sekolah. Begitu. Nah, oleh sebab itu saya sangat bersyukur. Ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah juga sudah membantu atlet-atlet Buleleng itu untuk mencari di mana dia mau bersekolah gitu. Baik. Pelatihan pelatih kemarin materinya mungkin fokus ke ibaratnya tekniknya atau evaluasi kepelatihan selama ini begitu Pak ya? Bukan, dia langsung ke teknis. Oke. Sebagai teknis ya, dia yang namanya teknis dasar. Apakah itu mengenai bagaimana pembentukan daya tahan, kemudian teknik, taktik dan mental training. Kemudian bagaimana seorang pelatih itu mampu menyusun sebuah program yang namanya program tahunan, bulanan, mingguan. Nah, ini program ini juga sangat menentukan dari misalnya program tahunan itu dibagi 4. Ada tahap pelatihan daya tahan umum, kemudian prakompetisi, kompetisi dan masa peralihan. Nah, jadi ini semuanya bisa diberikan, terutama teknis-teknis yang di renang itu kan ada 4 gaya. Jadi di masing-masing gaya itu diberikan. Kalau dulu teknis untuk misalnya gaya breaststroke gitu ya. Breaststroke itu kan gaya dada. Yeah. Nah, gimana pada saat menarik, kemudian pada saat recovery, kemudian saat pull itu gimana. Jadi itu perubahannya sangat banyak sekali. Nah, di mana efisiensi otot yang dihasilkan itu akan digunakan akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi dengan sedikit ternyata lebih bagus sekarang gitu loh. Jadi termasuk atlet sendiri. Jadi kan waktu itu kita menggunakan atlet sebanyak 10. Ada uji cobanya ibaratnya begitu ya, sampelnya. Sebagai sampel di mana gaya-gaya yang terdahulu kita perbaiki gitu. Nah, setelah diperbaiki oleh coach itu, ternyata dari atlet itu sendiri, wah, saya lebih enak loh. Ternyata per 10 meternya tuh lebih cepat gitu. Nah, kenapa kita tidak? Jadi ilmu pengetahuan teknologi yang baru ini kita tolak begitu. Benar. Kita sangat senang, dan apalagi sekarang dengan adanya kita sudah buat grup pelatih Buleleng dengan coach Muhammad Yunus ini. Jadi diskusi itu tetap bukan hanya pada saat pelatihan saja, sampai hari ini masih tetap diskusi. Tetap continue. Iya, continue. Kita ngirim video. Coach, gaya saya yang tampilkan seperti ini. Kira-kira di mana kelemahannya gitu. Dia akan diskusi terus. Nah, ini baiknya. Jadi coach ini sangat terbuka dia. Saya senang. Jadi mereka itu tidak finansial judulnya. Dia ingin bagaimana Buleleng ini biar berkembang dengan baik gitu loh. Karena itu senang dari kami, sehingga upaya kami gimana coach ini biar nanti setiap
akan menjelang Porprov ini mereka mau mendampingi pelatih-pelatih Buleleng sebagai head coach-nya gitu. Jadi pelatih Buleleng mendampingi dan di sana kita mencuri ilmu dari mereka. Baik. Setelah adanya pelatihan-pelatihan ini, mungkin dari evaluasinya mungkin banyak, wah ternyata selama ini ada kekeliruan, ada kekurangan, begitu dari sana ada perbaikan juga begitu Pak? Sangat-sangat signifikan, sangat-sangat signifikan. Karena kita kan sebagai seorang pelatih, gimana mengupayakan gerakan yang maksimal itu menghasilkan prestasi yang maksimal. Dengan adanya teknologi yang terbaru ini, jadi di samping pelatih juga atlet juga merasakan. Iya. Jadi lebih ringan, tetapi kok daya kecepatannya itu luar Lebih biasa cepat. gitu. Baik, lebih cepat. Jadi mudah-mudahan nanti Buleleng satu-satunya nanti dengan uji coba ini sebagai pilot proyek ini kan nanti mampu untuk mau meningkatkan prestasi Buleleng. Mudah-mudahan nanti di cabang-cabang lain akan ada nanti. Oke. Tapi kalau untuk koordinasi dari antar klub di Buleleng tetap solid kan Pak? Solid, sangat solid. Jadi mereka itu, nah makanya saya selaku ketua harian juga setelah ini mengumpulkan mereka, menyatukan visi dan misi, visi dan misi untuk Buleleng. Nah dengan ilmu pengetahuan yang sama, teknologi yang sama, mari kita bersaing yang positif. Nah dengan demikian kan bagus jadinya. Tidak ada saling gondok-gondokan, saya yang terbaik, saya tidak ada. Jadi mereka terbaik gitu. Nah sekarang tinggal sumber daya manusia atletnya itu sendiri gitu. Nah disinilah perlu juga seorang pelatih tahu untuk menilai antropometri atlet itu. Atletnya. Ya, oh mereka ini cocoknya turun di nomor sprint. Mereka ini cocoknya turun di nomor middle atau long gitu ya. Dia harus tahu dia. Jadi antropometri ini. Sehingga jadi kita tidak sia-sia menurunkan atlet itu di nomor sprint gitu. Dia cocoknya, sudah cocok dia. Baik. Tapi kalau untuk potensi atlet Pak di Buleleng bagaimana saat ini? Karena kemarin kan memang katanya vakum karena Covid begitu ya. Tapi kalau untuk potensinya? Potensinya dengan dibukanya 2022 awal itu, jadi kita sudah bulan November kemarin itu ikut DBON istilahnya. Jadi Gornas Bali melalui Gornas Bali Kemenpora mengadakan DBON. Jadi database olahraga nasional. Nah di sana kita sudah mampu menyumbangkan 5 emas. Di sana sudah kelihatan 5 emas. Jadi kita masih tetap berada di peringkat 3. Nah, saya selaku pendamping di sana mengupayakan gimana cara saya harus dapat menumbangkan Badung dan Denpasar gitu. Nah, kemudian Porjar Bali kemarin kita sudah mampu menaikkan tingkat lagi. Jadi 8 emas. 8 emas, 11 perak, 7 perunggu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti pertama adalah atlet itu mau untuk tampil yang terbaik. Yang kedua, pelatih juga tidak segan-segan untuk memberikan pelatihan yang benar seperti apa. Yang ketiga, dukungan orang tua. Pada saat TOT kemarin, coaching klinik kemarin itu, jadi Pak Ketua Umum KONI Buleleng juga, gimana Pak Sumarga biar orang tuanya langsung hadir gitu. Ya kami undang orang tuanya langsung. Mereka menyaksikan, oh begini pelatihannya. Jadi mereka sangat meyakinkan gitu. Jadi bahwa anak saya dia akan dilatih dengan baik dan benar oleh pelatih-pelatih Buleleng dengan kita mendatangkan pelatih internasional ini. Jadi juga kita juga malu kalau misalnya sampai prestasi ini mandek seperti itu gitu. Paling kita punya rasa ego lah, egonya dalam ini gimana kita supaya bisa meningkatkan prestasi renang Buleleng gitu. Apalagi saya lihat ini banyak juga yang sering menggunakan fasilitas di Nirmala Asri Pak ya? Itu sudah diatur oleh Dinas Pendidikan dalam rangka jadwalnya itu supaya tidak bentrok, sudah dulu. Jadi baik penggunaan oleh POSI maupun PRSI sudah. Jadi saya lihat di sana PRSI lebih banyak karena klubnya lebih banyak di sana. Oke. Iya. Pak, terkait dengan pemilihan atlet, biasanya kalau sebelumnya saat event-event olahraga itu kalau di Buleleng sendiri kalau untuk renang gimana Pak pemilihannya? Nah, jadi di PRSI Buleleng itu pemilihannya sangat terbuka. Jadi dari DBON kemarin juga kita seleksi terbuka. Kemudian terakhir Porjar Bali. Kita seleksi, kemudian seleksi. Nah, siapa yang masuk ini dasarnya adalah hasil Porjar tahun 2019. Ya, minimal dulu dari perunggu.
Kalau perunggu masih banyak atlet, karena kita kan dapat kuota cuman 14 gitu. Yang kuota dari KONI? Dari di Distipora. Oh, dari Kan waktu Bali. porjarnya. Iya, Ya. Distipora hanya dapat 14. Dari 14 itu ternyata dasar kita medali perunggu provinsi masih banyak gitu. Gimana caranya kita tingkatkan lagi grade-nya ke perak gitu. Nah, setelah perak masih banyak kita ke emas gitu. Oke. Iya. Nah, karena 2 tahun best time ini sudah akan meningkat di masing kabupaten kota. Nah, paling tidak emas sekarang. Nah, dengan demikian kita bersama-sama pelatih, official, dan orang tua menyaksikan dalam proses seleksi tersebut. pemilihan. Sudah seleksi kan pemilihan sekarang. Siapa yang masuk tidak masuk gitu. Sehingga tidak ada pemikiran nanti unsur suka tidak suka. Ya, titipan begitu ya. Titipan nggak ada. Ini prestasi olahraga terukur, nggak bisa. Baik. Itu sudah pasti. Oh, best time-nya sekian. Oh, dia mendekati emas, bisa diterima. Kalau tidak ya tidak. Oke. Jadi orang tua pun juga merasa senang dia. Oh, anak saya ternyata belum sampai gitu. Sehingga tidak ada yang protes. Nah, disinilah kita perlu keterbukaan dalam saat perekrutan atlet itu sendiri gitu. Kalau kita misalnya ada suka tidak suka, beleleng akan hancur. Ya. Hancur. Baik. Kenapa demikian? Ya unsur pribadi yang masuk. Jadi baik. bukan prestasi nanti yang akan dihasilkan gitu. Dan terbukti Porjar dapat 8 emas gitu. Jadi saya targetkan 2 emas gitu. 2 emas. Oh, ternyata 8 jadinya. 8 emas, 11 perak, 7 perunggu. Sudah ada peningkatan berarti Setengkare, begitu ya. setengkare. Baik. Dan kita juga akan undang pendengar, Pak. Mungkin ini masukan-masukan dari pendengar atau Iya. mungkin ada pendapat juga begitu ya. Kita undang pendengar juga. Untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda bisa bergabung juga bersama kami ya untuk membahas terkait dengan meningkatkan prestasi PRSI Buleleng ini sampai mendatangkan pelatih internasional begitu. Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 0362244644 atau pendengar bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Pagi ini kita berbincang bersama Ketua Harian PRSI Buleleng, Bapak Made Sumargajaya. Dan kalau di WhatsApp ini ada yang menanyakan, kalau Porjar kemarin bagaimana untuk renang? Sudah dijawab tadi. Kemudian kesejahteraan atlet juga perlu ditingkatkan. Nampaknya gizi, kemudian makanan atlet itu juga perlu didiskusikan dengan para orang tua agar kesehatannya juga tetap terjaga. Tidak ada yang cedera lagi begitu. Kemudian kelemahan yang terjadi biasanya belum adanya parameter penguji dan cara mengukur potensi dan perkembangan atlet. Kalau di Buleleng seperti apa katanya Pak? Ya. Baik, tapi sebelum ditanggapi kita jeda dulu Pak ya. Kita jeda dulu, nanti kita akan berbincang lagi Pak membahasnya. Dan pendengar juga masih bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp. Kita nanti akan membahas lagi meningkatkan prestasi PRSI Buleleng datangkan pelatih internasional. Tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ayo, Mak. Ayo. Ayo, Joya. Tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahraga lah Makcik Leha supaya sehat. Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja. Ai musim Covid macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja. Imun tu Mak artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu Mak salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam, sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Dek Sri 085
338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Tonton dan dengarkan siaran RRI melalui aplikasi terbaru RRI Play Go. Dapatkan aplikasinya melalui Apple Store dan Google Play Store. New RRI Play Go, smart and friendly. Mantap. RRI di ujung jari. Anda bisa menikmati siaran RRI dimanapun dan kapanpun, baik audio maupun video, melalui New RRI Play Go. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Kita masih membahas renang. Jadi untuk meningkatkan prestasi, PRSI Buleleng datangkan pelatih internasional. Kita masih berbincang bersama Ketua Harian PRSI Buleleng, Bapak Made Sumargejaya. Terkait topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami, pendengar. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan begitu terkait dengan olahraga renang di Buleleng. Melalui line telepon kami di 03622464 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 081139999790. Pak Made tadi di WhatsApp juga ada yang sudah menanyakan terkait dengan Porjar yang sudah dijawab juga ya, terkait kesejahteraan atlet. Mungkin ada komunikasi dengan para orang tua terkait gizinya juga. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana Pak Made? Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi untuk kesejahteraan atlet, terutama di Polprod dulu ya. Jadi memang pemerintah daerah sudah memberikan support yang luar biasa dengan memberikan bonus kepada para atlet dan pelatih yang berprestasi. Jadi itu pertama adalah bonus dulu sudah. Jadi kita sudah bersaing dengan Denpasar maupun jangan Badung loh, karena Badung itu sudah memang pendapatan daerahnya sudah luar biasa. Jadi kita bicara Denpasar, kemudian dengan kabupaten kota yang lain, Buleleng sudah tinggi sekali kemarin, sudah 50 jutaan ke atas itu untuk perolehan medali emas bonusnya. Nah, oleh sebab itu perhatian pemerintah, saya terima kasih banyak kepada atlet. Nah, kemudian nanti Porjar kemarin juga mudah-mudahan nanti atensi daripada pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan kepada atlet-atlet peraih medali di Porjar Bali nanti, sehingga ke depan motivasi daripada atlet itu lebih tinggi lagi. Namun demikian kita jangan hanya berprinsip uang dulu. Jadi mari kita prestasi dulu kita tampilkan, ya uang nanti kalau sudah berprestasi baru kita akan tagih janji uang, kan begitu ya. Nah, jadi prinsip kami di PRSI itu adalah berlatih dan berlatih. Tunjukkan dulu jati diri kamu gitu. Dengan prestasi di sana baru kita bisa berbicara gitu. Kalau kita tanpa hasil, nah, kita kan muluk-muluk jadinya ya. Jadinya nagih, ojo nagih dan kapan ini akan menampilkan prestasi kepada pemerintah gitu ya, kan begitu ya. Jadi itu. Jadi orang tua juga
sudah memaklumi jadi situasi dan kondisi seperti ini, dan mudah-mudahan nanti ke depan atlet itu makin diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi sekarang sudah khususnya ini Eva Lilian ini ya, kita bicara Eva Lilian ketika dia mendapatkan emas di PON Jawa Barat. Jadi selang 2 hari kami sudah ditelepon dari PB. PB PRSI pusat. Ditelepon saya, Eva itu Anda punya? Iya. Dia sudah sarjana, sudah. Dia mau kerja langsung ditawarkan di Telkom. Di mana dia mau kerja silakan gitu, Telkom mana gitu. Nah, setelah saya tawari Eva ini dia nggak mau. Saya tidak mau terikat gitu. Lantas saya nggak mau bisa berprestasi setelah kerja kan di kantor berharian sampai jam 5 baru pulang, kadang lebih gitu. Nah, itu salah satu contoh perhatian pemerintah terhadap atlet yang berprestasi. Nah, di Buleleng juga begitu. Pertama dari Porjar ini, jadi pemerintah sudah berupaya bagaimana menampung atlet berprestasi yang tidak dapat sekolah. Sudah itu diupayakan oleh Dinas Pendidikan melalui Pak PJ. Janji Pak PJ adalah silakan kepada atlet berprestasi yang tidak dapat sekolah, mari kumpulkan, nanti beliau yang akan membantu tuh kemana mau atlet itu bersekolah, dan itu dipastikan dapat sekolah. Udah ada jalur prestasinya juga. Saya sangat berbangga juga punya pemimpin yang seperti ini, luar biasa. Jadi di samping juga atlet itu juga ada perhatiannya. Kendatipun nanti secara finansial masih belum, tapi mudah-mudahan kami tetap berdoa, mudah-mudahan atlet Buleleng diperhatikan lebih kepada terutama yang berprestasi. Ya. Kemudian terkait dengan parameter penguji, mungkin cara mengukur potensi dan perkembangan atlet di Buleleng bagaimana Pak? Sudah ada? Kalau khususnya di renang itu setiap ada event itu kita harus selalu seleksi terbuka. Jadi tidak ada unsur suka tidak suka. Jadi siapapun yang berprestasi itu yang dikirim. Nah, buktinya kemarin itu di FAI Festival Aquatic Indonesia di Gelora Bung Karno, yang berangkat itu 2 orang. Yang pertama itu Gusti Bagus Pramana Daniswara dan Bayu Artiana Putra. Dan Gus Pram ini dia mendapatkan 1 emas 2 perak. Kemudian Bayu 2 perunggu. Nah, ini juga membanggakan juga tingkat nasional di kelompok umur. Nah, itu satu-satunya. Jadi ini adalah peluang besar, modal besar untuk Buleleng bagaimana untuk nanti berprestasi di kancah-kancah yang lainnya, terutama di nasional, regional maupun internasional. Mudah-mudahan nanti tercapai dengan mengundangnya pelatih bertaraf internasional ini. Pelatih Buleleng semakin semangat untuk melatihnya, karena dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh juga sangat up to date begitu. Jadi kekinian sesuai dengan ilmu biomekanik, ilmu anatomi, ilmu faal dan lain sebagainya. Karena di samping itu juga pelatih ini juga dia selalu berpikir kepada bagaimana hukum Archimedes, hukum tentang kekalahan air itu. Jadi sekian beban yang mendorong ke bawah, sekian pula hasilnya akan. Ya. Itu juga ada hitung-hitungannya begitu, tidak sekedar latihan cepat begitu Pak ya. Renang itu juga ada hitung-hitungnya. Jadi bagaimana untuk menentukan kamu untuk mencari best time? Gimana cara melatih? Nah, itu banyak sekali ada. Dari umur 12 tahun ke bawah sampai di atas 12 tahun. Itu semua ada program-programnya. Dan itu pun juga kekinian, up to date gitu. Jadi tidak, kalau bilang lama itu jelek, tidak. Jadi ya kenapa yang terbaru kemudian mengeluarkan kekuatan otot yang sedikit untuk mencapai prestasi yang maksimal, kan lebih bagus itu. Ilmu pengetahuan memang selalu ada. Iya, itu up to date terus. Gitu. Kita harus ikuti, tidak bisa pengalaman yang dulu aja digunakan. Begitu pula mantan-mantan perenang yang jadi pelatih sekarang itu harus selalu meng-up to date perkembangan teknologi daripada pelatihan renang itu sendiri. Oke, baik. Ada di WhatsApp kembali Pak Nyoman Sudarsana Niki Bakti Sraga. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Made Sumarge. Terima kasih informasinya dan kehadiran Pak Ketua ini sangat mengapresiasi prestasi atlet Buleleng selama ini terus meningkat. Harapannya latihan atlet terus ditingkatkan, lomba-lomba dan pelatihan
pelatihan-pelatih juga terus dilaksanakan sesuai perkembangan teknologi sehingga prestasi atlet PRSI Buleleng ini terus meningkat sampai di tingkat nasional bahkan internasional. Konsistensinya mungkin yang diperlukan Pak ya. Kemudian di WhatsApp kembali, selamat pagi Pak narasumber. Memang sangat disayangkan saat Porprov renang minim medali, padahal Buleleng memiliki pantai terpanjang di Bali, pastinya memiliki potensi besar untuk kemampuan renangnya. Apakah sekolah-sekolah juga diseleksi untuk renang-renang di Buleleng? Nah ini dia, mungkin harus masuk klub dulu atau gimana, mungkin begitu Pak ya. Baik, silakan tanggapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi semua partisipasi masyarakat itu kami butuhkan. Jadi untuk kemajuan renang Buleleng itu ya. Jadi pertama, setiap kali ada event itu pasti sifatnya antar sekolah. Antar sekolah sudah barang tentu nanti sekolah itu akan mencari atlet. Nah, atlet yang mengikuti event ini sudah barang tentu di sekolahnya ada ekstra renang. Kemudian tidak ada ekstra renang, di sekolahnya ada siswanya ikut klub renang. Nah, otomatis dia. Jadi kalau ada kejuaraan bukan antar klub, pasti antar sekolah. Antar sekolah dan kelompok umur gitu. Jadi kalau mentas sekolah kita istilahnya umum seperti Porjar Bali kemarin, anak-anak yang mempunyai potensi umur yang lebih kecil itu tidak bisa dapat juara dia. Pertama di SD kan, SD itu kan ada yang kelas 4, ada kelas 5, kelas 6. Nah, kalau kita tidak menggunakan kelompok umur, pasti kalah yang kelas 4. Karena dia satu dari segi fisik udah kalah. Kemudian dari segi pengalaman mungkin dia yang kelas 6 ini lebih banyak. Nah, oleh sebab itu kita adakan event kelompok umur. Memang di PRS itu yang tren itu adalah perlombaan kelompok umur. Sehingga dapat melihat calon-calon atlet sesuai dengan kelompok umurnya. Nah, jadi di samping itu juga di kepelatihan renang itu harus berdasarkan perkembangan fisik anak. Jadi jangan sampai nanti anak SD diberikan pelatihan seperti atlet senior begitu, itu sudah keliru. Akhirnya tak akan terjadi infek ini. Infeknya itu gimana? Jadi perkembangan otot putih yang lebih dulu dibandingkan dengan otot merah. Jadi untuk mencapai tinggi badan yang maksimal itu nggak bisa. Nah, itu pun tidak boleh itu. Jadi tidak sembarang kita memberikan pelatihan kepada anak-anak kita itu yang umur 12 tahun ke bawah itu ya disesuaikan dengan umurnya, dengan fisiknya, perkembangan fisiknya. Kalau sekarang ya itu seperti apa yang bilang tadi, anak-anak itu digenjot begitu saja, kan kasihan dia. Ya, jadi nanti pada saat dia perkembangan otot putih berkembang di umur sekian, udah mendahului dia berkembang, akhirnya akan melar ya. Perkembangan otot merah akhirnya melarnya ke samping, dia nggak mau ke atas ya. Kan begitu ya. Itu ilmu anatominya kan seperti itu. Baik. Dan nantinya apakah konsisten Pak dilaksanakan pelatihan-pelatih seperti ini? Yang jelas konsisten nanti. Nah, tetap kita akan adakan evaluasi. Evaluasinya ini melalui koordinasi antar klub pelatih-pelatih. Klub bagaimana? Karena kita punya paguyubannya. Paguyuban pelatih, di mana paguyuban pelatih ini akan dipantau oleh narasumber kemarin dari M Yunus ini, dipantau sehingga perkembangan itu akan terlihat. Gimana atlet Buleleng nih mau maju apa enggak gitu. Selalu diberikan support seperti itu. Ya, agar tidak stuck setelah pelatihan-pelatih ini sudah selesai saja begitu. Jadi tetap ada evaluasinya. Tetap evaluasi itu tetap. Jadi PRSI Buleleng tetap kerjasama dengan Coach Yunus ini. Jadi Coach Yunus juga bersedia, beliau kapanpun Anda tanyakan apapun siap melalui grup WhatsApp ini gitu. Nah, dengan demikian saya tambah semangat lagi. Jadi tidak terputus sampai di sini. Kadang-kadang kita mengikuti pelatihan kan begitu. Kita ikut pelatihan misalnya level B gitu ya. Kalau di renang itu ada A, B, C, D gitu ya. Kalau B itu nasional udah. B misalnya kita ikut di Surabaya gitu. Selesai udah, tidak ada komunikasi dengan coachnya atau narasumbernya, susah itu. Beda sekali. Inilah kita bersyukur sekali ada narasumber seperti ini ya, terbuka dan mau memberikan sesuatu yang merupakan kelemahan-kelemahan dari pelatih-pelatih. Pemilihan narasumber kemarin siapa Pak yang memilih? Itu melalui memang request perdebatan yang cukup alot. Request dari para pelatih di sini atau tidak?
Jadi pertama dari internal KONI Buleleng dulu. Jadi KONI Buleleng inginnya PRSI ini dulu berjaya, sekarang tidak gitu. Nah, oleh sebab itu apakah kendala dari segi pelatih atau bagaimana? Nah, jadi inisiatif KONI Buleleng ini diteruskan. Jadi kira-kira siapa yang cocok gitu. Yang pertama arahnya ke pelatih-pelatih di Provinsi Bali. Nah, kami berikan masukan, kalau ini pelatih Provinsi Bali, kita akan kendalanya di mana pada saat Porprov. Iya, tidak mungkin dia akan membela Buleleng. Pasti dia akan membela daerahnya. Nah, ketika dia turun minta atlet kita dijegal. Nah, ini turun di sini. Oh, ini pakai. Atau jangan turun di sini karena dia turun di sana gitu. Sudah sehingga, tahu potensinya juga. Potensinya sudah tahu dia, sehingga hanya 2 kabupaten kota yang ikut kan tidak sah. Gagal, tidak boleh turun itu. Nah, itu kekhawatiran seperti itu gitu. Nah, akhirnya kita ke nasional mencari nanti dapatlah informasi ini. Muhammad Yunus, Pak Ketua KONI pun menjajaki dengan tim bidang 2 langsung menjajaki gimana sih narasumber ini keberadaannya, kemudian track recordnya seperti apa gitu. Orang-orang tidak tahu karena mereka kebanyakan melatihnya di Australia. Jadi di Indonesia pegang tim kemarin di SEA Games itu yang namanya Dwi itu ya berhasil medali perunggu di SEA Games kemarin. Nah, dari sanalah kita ternyata nanti diserahkan kembali kepada PRSI. Bagaimana PRSI yang nanti menentukan. Ketika saya mendatangkan pelatih ini, diberikan coaching klinik, PRSI menentukan, carilah gimana track recordnya dia. Nah, setelah diadakan coaching klinik ini, kita tahu, ternyata banyak kelebihan. Yang kita cari kan kelebihannya. Jadi kelebihannya bagaimana teknik melatih, teori-teori, kemudian track recordnya dia melatih. Nah, ini yang kita perlukan. Ternyata ini sangat membuka wawasan pelatih-pelatih Buleleng gitu. Nah, sehingga rapat terakhir kemarin bahwa ini cocok untuk Buleleng gitu. Nah, untuk diteruskan ditindaklanjuti oleh KONI Buleleng. Ternyata pilihannya tepat. Pilihannya tepat gitu. Memang pertamanya diragukan, semua meragukan karena orang belum tahu track recordnya. Tapi syukurnya KONI Buleleng juga cepat tanggap begitu melihat permasalahan apa yang mungkin terjadi begitu Pak agar nantinya bisa memperbaiki prestasi yang ada di Buleleng. Betul, sangat betul sekali. Jadi diserahkan kembali kepada PRSI. Silakan PRSI kalau mau pakai lanjutkan, kalau tidak nggak apa-apa. Kita carikan lagi gitu dia. Nah, dengan pertemuan awal ini sudah memungkinkan kita coba dulu karena ini track recordnya bagus ini untuk kepelatihan Buleleng. Kemudian kembali Pak, ini di WhatsApp ada Pak Budi. Selamat pagi Bapak narasumber, pembentukan karakter untuk atlet renang ini dimulai sejak umur berapa katanya Pak? Itu kemudian kembali di WhatsApp, saat ini siapa yang diunggulkan di Buleleng pengganti atlet sebelumnya atau sudah ada regenerasi kah saat ini? Ya. Jadi kalau sampai pertanyaan itu kami sampaikan ke Coach Yunus. Nah, jadi kalau memang latihan renang yang baik itu dari sejak bayi mereka sudah boleh. Justru di Australia itu bayi itu banyak bayi sudah bisa renang. Kan banyak di video-video dia bayi yang baru bisa merangkak udah bisa renang dia. Nah kemudian yang kalau di Buleleng itu umur TK tuh umur 4-5 tahun itu sudah bisa diajak ke kolam renang. Udah bisa. Jadi klub-klub itu udah menerima itu. Jadi yang penting dia pertama menanamkan berani dulu terhadap air. Kalau nggak berani sama air nggak bisa ngelatih renang kita. Berani, kemudian dia mencintai air gitu. Nah, dengan dia percaya diri, apa maunya dia ingin mau gaya ini bisa. Nah itu pertama adalah pembentukan karakter percaya diri gitu. Itu yang penting di kolam renang tuh percaya diri. Kalau tidak percaya diri, penakut ya jauh saja ke kolam renang. Sebenarnya dari kecil itu sudah begitu Pak ya. Iya, tapi yang diterima kalau untuk di Buleleng sendiri klub-klub yang menerima pembentukan sejak dini itu dari umur berapa TK Pak? itu sudah boleh. Oh, dari TK sudah. TK sudah boleh. Ini emang dari TK sudah boleh jika pada saat dia KU kelompok umur kan dari KU 4 dia mulai lomba secara nasional itu bisa dia ngikuti dia. Ya, jadi nggak usah dilatih sama seperti atlet yang lain, nggak bisa. Jadi ikutilah dengan perkembangannya dia, ya perkembangan fisiknya dia.
Nah, kalau itu disesuaikan dengan kelompok umurnya, otomatis nanti di umur 16 tahun dia mencapai peaknya dia. Peaknya itu 16 tahun ya PON. Peak awalnya itu ikut PON ya. Jadi ada atlet berpotensi di Buleleng itu 2 yang terlihat ya. Saat ini yang umurnya masih 14 tahunan gitu. Yaitu Gus Pramana Daniswara yang dia sekolahnya di SMP 1 Singaraja. Masih SMP. Masih Pak? SMP. Kemudian Bayu Artiana Putra masih SMP juga. Nah, ini potensi. Kemarin di Porjar Bali itu kita mendapatkan 2 atlet terbaik atas nama Gusti Bagus Pramana Daniswara dan Putu Anya. Ada perempuan juga? Perempuan ada. Ya, jadi dia baru tamat SD sekarang. Masih kecil juga. Masih kecil, baru tamat SD dia. Udah dapat atlet terbaik dia untuk Porjar Bali kemarin. Baik. Tapi kalau kualitas untuk seniornya ada tidak, Pak? Maksudnya pelapisnya Lilian? Ada ini Daniswara. Gus Pram, Bayu, Aryan, kemudian GP, kemudian ada lagi Briga Islami, banyak masih pelapis-pelapisnya itu. Nah, jadi kalau yang SMA ini bukan terlambat dia, jadi ya levelnya masih bisa di nasional. Tetapi yang SMP ini masih bisa digenjot ini. Ya paling tidak dia ke sasarannya PON dulu lah. Iya, sasarannya PON ini. Karena lihat dari karakter atlet ini memang dia penurut gitu. Jadi kalau ada atlet yang penurut, kemudian tidak sombong, tidak egois, ini pasti bisa tampil. Maulah mengikuti arah coach ya, pelatihnya gitu. Kalau ada juga atlet yang sudah ada itu, atlet yang arogan, egois, baru saja dia ikut kejuaraan juara udah mulai latihannya tuh nggak bagus gitu. Ada alasannya, atau juga. Nah ini juga karakternya nggak bagus. Tapi perbandingan untuk pria dan wanitanya, kalau untuk renang gimana, Pak? Kalau di renang sekarang di masa kelompok umur 43 ini, 432 ini masih banyak. Tapi ketika dia ke kelompok umur 1 udah mulai kendur dia. KU1 itu SMA udah. SMA dia udah mulai takut hitam udah. Yang terutama yang perempuan ini. Di sana kesulitan kami. Nah, kalau dulu Eva Lilian ini kan dia kan peranaan dia. Bapaknya bule Belanda, Blasteran Bali. Ya? Jadi dia latihan tidak terlalu gelap gitu. Jadi dia istirahat 2 minggu sudah kembali putih dia. Kalau kita asli Bali ya tetap begitu saja. Ini yang ditakutkan atlet-atlet perempuan yang di Buleleng. Iya. Jadi dia ketika SD SMP dia bagus gitu. Nah, ketika tamat SMP udah mulai dia sudah memperhatikan penampilan begitu. Iya, Pak, ya? penampilan dia kan masa-masa pubernya. Sangat disayangkan sebenarnya Pak ya. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua. Gimana kamu untuk berprestasi? Kalau memang sudah sekali tekuni. Ya jangan sampai setengah-setengah menekuni olahraga itu kan gitu ya. Baik, ini banyak juga Pak di WhatsApp yang mengapresiasi. Semoga setelah ini Buleleng kembali berjaya dalam renang. Astungkare atas doa masyarakat ya. Jadi kami mohon doa restu dari masyarakat. Jadi tanpa doa restu masyarakat kami PRS Buleleng tidak mungkin akan bisa. Dukungan masyarakat, dukungan pemerintah daerah luar biasa. Tapi kalau dari segi SDM pelatih ini sudah didatangkan pelatih internasional juga, bahkan banyak evaluasi yang sudah diadakan. Kalau untuk fasilitas gimana Pak? Sudah mendukung tidak ini kolam Nirmala asrinya? Pertama secara fisik dulu standarnya ya sudah standar. Ya dari fisiknya. Namun satu hal lagi, gimana kita supaya mendatangkan orang gitu ya, mendatangkan orang. Karena kemarin itu kan Krapsi kemarin kan Bali tahun 2022 kemarin itu tingkat nasional itu. Dan itu limitnya itu sudah masuk ke database nasional. Nah, sayangkan sekali di sini kolam yang standar itu belum memiliki yang namanya tribun. Nah, kalau saja ada tribunnya, pasti orang pusat itu melirik Buleleng gitu. Karena di satu-satunya di Bali di Buleleng kolam standar. Jadi kemarin saya ikut rapat di
Pemprov PRSI Bali mau membuat kolam renang standar nasional, tempat yang belum ada. Ya. Kolamnya sudah standar, tapi fasilitas pendukungnya yang belum. Fasilitas pendukungnya yang belum. Ya salah satunya tribun itu. Jadi kalau misalnya event nasional itu minimal ada tribun yang berkapasitas 2.000 penonton. Nah itu baru pasti orang mau kapan Bali mau buat kolam renang standar, sudah standar. Tribunnya kapan? Gitu aja. Nanti dulu. Ya, dan mudah-mudahan nanti melalui acara ini pemerintah daerah bisa nanti. Kan wacananya sebenarnya sudah dari tahun lalu itu akan ada tribun, tapi belum ada realisasinya sampai sekarang, Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti tahun ini realisasikan itu. Dengan realisasikan itu tambah jengah saya selaku pengurus PRSI, selaku pelatih gitu, sing juari masing berprestasi atletnya kan gitu ya. Luar biasa ini. Dan padahal itu juga bisa mendatangkan dari segi ekonomi juga bisa mendatangkan multi effect player. Iya itu multi effect player. Jadi secara ekonomis datang dia pasar, kemudian angkutan, hotel. Nah itu banyak sekali. Baik, Bapak, karena waktu juga ini terakhir, mungkin sebagai closing statementnya Pak yang ingin disampaikan, apa target ke depan, mungkin apa yang akan dilakukan kembali oleh PRSI ini untuk meningkatkan prestasi-prestasinya, mungkin kendala-kendala yang selama ini yang mungkin diharapkan ada perbaikannya lagi apa nih Pak? Ya, jadi PRSI Buleleng tetap selalu akan berbenah diri, berbenah secara internal maupun eksternal. Bagaimana merangkul seluruh stakeholder yang mendukung prestasi renang di Buleleng. Nah kemudian dengan adanya bantuan pelatihan ini dari KONI Buleleng, jadi kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya secara sustainable, sehingga tidak cukup sampai di sini saja. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat cepat perkembangannya. Bagaimana kita mengikuti iptek itu? Nah, terutama ini sumber daya pelatih dulu. Nah, kalau sudah pelatih mau dan mampu untuk mengikuti itu, otomatis. Jadi kita tinggal berlatih. Nah, yang kedua, kepada orang tua juga motivasi yang kuat untuk tetap mengajak putra-putrinya ke kolam renang. Nah, setelah datang dari kolam renang untuk memperhatikan gizi. Ya, ini gizi penting sekali. Jadi agar sesuai antara tenaga yang dikeluarkan dengan gizi yang masuk. Nah, itu dengan demikian harapan daripada kita, PRSI, masyarakat dan pemerintah akan yakin akan terjadi, yaitu prestasi emas untuk Buleleng. Prestasi emas untuk Buleleng ya, luar biasa, dan semoga setelah ini Buleleng juga kembali berjaya dalam renang seperti yang diharapkan oleh para pendengar Pro 1 juga Pak ya. Dan ini juga dibutuhkan solidaritas semua pihak begitu. Semua stakeholder ini. Bukan hanya PRSI saja, tapi semua pihak termasuk masyarakat juga mendukung begitu ya. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa pagi ini Ketua Harian PRSI Buleleng Bapak Made Sumargajaya untuk meningkatkan prestasi. Ini baru awal PRSI Buleleng datangkan pelatih internasional. Mungkin nanti ada kejutan-kejutan lain dari PRSI tentunya ini untuk meningkatkan prestasi para atlet, tapi kita nantikan Pak event-event selanjutnya, karena biasanya kalau untuk renang semakin banyak event yang dilaksanakan itu semakin menggenjot juga prestasi para atlet Pak. Kalau cuma latihan-latihan tidak bisa mengukur begitu. Susah itu kalau latihan tanpa diikuti dengan lomba-lomba yang ada. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga terima kasih atensinya, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia. Terima kasih dan sampai jumpa.